Tentu seperti naik gunung, mungkin dari ketinggian 0 sampai 500 mdpl itu biasanya kita cepat. Mulai sudah 500 ke atas, itu kita sudah mulai melemah, dan biasanya di atas 2000 mdpl itu kita sudah mulai lambat. Mungkin seperti itu juga kita menghadapi stunting ini. Bisa jadi dengan ikhtiar misalnya X kita bisa menurunkannya menjadi Y, tetapi bisa jadi dengan double X kok bisa lebih sedikit, karena memang semakin ke ujung itu semakin berat. Nah, lebih dipentingkan cara-cara atau tindakan-tindakan, bahkan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat, karena kita sudah mengenalnya, kita sudah banyak berjuang, dan tentu poin dari audit kasus stunting ini menjadi rekomendasi kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya berdialog dengan tim pakar maupun tim teknis kita Pak Dr. Made. Ada berita baik dari beliau, psikolog kita tim pakar saat itu mengatakan, alhamdulillah Pak DJ katanya sudah mulai membaik. Itu kan beritanya sudah mulai membaik. Mungkin dari dialog-dialog, mungkin dari teman-teman yang bekerja di lapangan, ada JPK, ada bidan, ada teman-teman di penyuluh dan sebagainya, itu pasti akan ada efek positifnya. Saya pastikan selama kita berinteraksi, kemarin juga acara di mana? Kita acara di Montok di Pringgasela. Saya tanya juga ibu hamilnya, saya tanya sudah mulai banyak pemahamannya, kuis-kuisnya, bahkan langsung kita translate. Artinya mereka paham istilah-istilah stunting yang sangat populer, misalnya apa manfaatnya antropometri, tinggi badan, berat badan dan sebagainya, itu mereka sudah mulai mengenal. Itu alhamdulillah kita syukuri pemahamannya dibandingkan kondisi ibu-ibu kita, ibu-ibu nipas kita yang punya bayi, itu jauh saya lihat memang. Tetapi itu ibarat kita survei, mungkin belum bisa gambarkan itu, tetapi paling tidak itu menguatkan tren penurunan. Lalu saya tanya Pak Dr. Made, Pak Dr. apa sih yang paling berat kita di Lombok Timur? Ternyata masih soal usia perkawinan anak. Artinya resiko stunting bagi pengantin yang menikah di usia anak memang akhirnya menjadi potensi stunting. Karena itu kerja-kerja di hulu inilah sebenarnya yang harus kita pertahankan di asisten dan harus kita tingkatkan. Ya, kalau ada istilah marketing sektor publik katanya. Kenapa Pak Kadis Kominfo hadir? Jangan kita jemput, jangan kita bosan-bosan untuk terus marketing stunting ini biar terus bisa kita tekan. Karena sekali kita longgar, wah itu dampaknya juga mumpung sedang anunya gitu. Ya kalau ada istilah orang gaspol katanya, terus kita gaspol terus ini. Karena sekali kita kendor, wah akan kita barang dagangan kita bisa tidak laku. Karena memang persoalan utamanya ini kemarin kita jumpa dengan FSM masa hari berapa? Dan pasti muncul di audit kasus stunting dia. Jadi saya tanya Dr. Made, jawabannya Pak Dr. Made itu masih banyak, masih ada ibu yang usianya 16 tahun. Itu potensi stunting pasti sangat tinggi. Jadi tidak bisa kita serahkan kepada benar katanya tidak semata-mata faktor spesifik, tetapi memang ada faktor sensitif yang harus kita dorong. Benar akhirnya dari jawaban sekilasnya Pak Made itu benar semua. Artinya berarti kampanye penundaan usia perkawinan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya tidak pantau terus itu. Nah yang kedua itu memang ada katanya Sosmed 23 itu peran disposisi. Disposisi ini sebenarnya artinya tegak lurusnya memberi direktif dengan yang menjalankannya. Misalnya kita punya BPS tingkat kabupaten, ada tingkat kecamatan, ada tingkat desa. Disposisi ini jalan atau tidak? Ataukah misalnya kita mengarahkan tetapi sampai lapangan tengah kurang, satu bawah lebih kurang lagi. Nah kalau saya sih lebih kepada bagaimana kita perbuat sistem monitoring dan evaluasi. Karena disposisi tanpa monitoring evaluasi juga saya pikir sulit, itu akan bisa menjadi goal ya.
output tercapai, tetapi dampak kita tidak dapat. Nah, lalu yang ketiga itu katanya birokrasi. Birokrasi atau organisasi ini memang Bapak Ibu bedanya, katanya dua tiga ini birokrasi yang maksudnya itu adalah lebih banyak organisasi-organisasi yang terlibat. Saya pantau memang kita di Lombok Timur, alhamdulillah wasyukurillah, semakin tahun semakin banyak yang terlibat dalam menangani atau mengendalikan stunting atau menurunkan stunting di Lombok Timur. Tidak saja sekarang, misalnya kita harus bangga kemarin salah satu desa di Kecamatan Sunda Mulia, Desa Stanwar Selatan terpilih menjadi desa predikat kedua nasional kinerja baik dalam penanganan stunting. Dana stunting ratusan miliar kok tidak ada hasil. Ini sebagai pembina DPPS harus membela teman-teman karena dikira stunting itu hanya untuk stunting yang spesifik. Padahal kami setiap 3 bulan sekali bersama Guru Asisten, bersama Pak Kades yang evaluasi di Kemendagri, ya semuanya bisa dikaitkan dengan stunting. Ya pasti soal, karena kan teori dasar stunting ini, mungkin Pak Dr. Mari kalau saya salah meluruskan, pasti pemahaman kita mengapa stunting, karena stunting itu karena ada 2 sebab. Sebab pertama pasti asupan gizi yang kurang adekuat, kan begitu. Pasti ada persoalan gizi, itu kan spesifik. Tetapi ada juga disebabkan oleh yang kedua katanya WHO itu adalah karena infeksi yang berulang-ulang. Kalau orang terinfeksi berulang penyakit ini mungkin karena sanitasinya, karena minumnya, karena kesehatan lingkungannya, itu untuk mengintervensi persoalan ini butuh apa? Ya butuh spam lah, dengan penyediaan air minum, butuh sanitasi, butuh lingkungan yang memadai, rehab rumah, sehingga semua itu kita masukkan di dalam program stunting dan memang ada kaitannya. Tetapi itu bukan direct masuk untuk membiayai stunting. Tetapi kan kita ini, ya karena memang kita tarik bisa, sehingga teman-teman tidak usah khawatir. Atau kadang-kadang kalau kita tidak transparan itu jangan-jangan Pak Kadis juga kami, atau jangan-jangan Pak Sekda, jangan-jangan kita memakan uang stunting. Karena memang di klasternya masuk di klaster itu. Misalnya ada pembuatan sumur bor pun bisa masuk di dalam program pengendalian stunting. Karena memang itu untuk penyiapan air minum. Karena kalau air minumnya bagus, otomatis berdampak kepada yang lainnya. Nah ini kan penting untuk kita melakukan transparansi kepada publik, jangan sampai isu-isu kecil membuat teman-teman kita saling mencurigai, apalagi misalnya membuat kita lemah, itu juga tidak baik. Karena itu komunikasi yang terbuka dalam hal seperti ini juga penting, karena daripada kita berandai-andai itu juga kadang-kadang kita salah mempersepsikan saja. Bapak Ibu hadirin yang hormati, mungkin itu poin pentingnya. Poin penting yang dapat saya sampaikan, saya juga sedang belajar banyak soal stunting ini. Kesimpulan saya, ya saya tidak ada tujuan apa-apa. Begitu kompleksnya, yang saya pikirkan, begitu kompleksnya persoalan stunting, saya sedang penelitian juga, makanya senang diajak ikut stunting. Ya, saya sudah proposal, tinggal sedang hasil. Saya punya dulu disertasi model implementasi penurunan stunting di Lombok Timur. Artinya apa? Saya menggambarkan prevalensi stunting, saya gambarkan juga keterlibatan aktor-aktor yang berhubungan di dalam upaya-upaya kita di tim penurunan stunting ini. Lalu saya menggunakan teori JUS 23, tetapi saya tambahkan satu variabel lagi soal local wisdom, kearifan lokal di dalam penurunan stunting, itu adalah properties kebaruan dari disertasi. Sehingga saya punya kesimpulan sebenarnya bagaimana produk-produk yang sudah mendarah daging misalnya di masyarakat kita isi Pak Kadis, kendaraannya local wisdom, tetapi isinya itu ya dari pengetahuan-pengetahuan kita yang baru. Kadang-kadang merek nama ini kan penting, sangat penting mereknya.
Nah, padahal mereknya sih masih itu, tapi isinya sudah mulai kita rubah karena kata lokal wisdom ini kan pasti isinya itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau dia kebiasaan yang tidak baik itu bukan lokal wisdom. Misalnya yang dipakai oleh desa teman-teman, saya membuka diseminasi audit kasus stunting semester pertama pada hari ini, hari Senin 30 September 2024 dengan bersama-sama Lapas Kanal Basmara. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian